Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menachem Ali Official dan Graha Mu'alaf. Seperti biasa, selama ini kita live malam Jumat, tetapi pada malam hari ini kita live-nya malam Sabtu ya, karena kemarin masih ada kesibukan mudik ya Ustadz Ali ya. Jadi Ustadz Ali ini karena mudik kemarin, jadi kita undur satu hari ini. Ya, saya secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin untuk rekan-rekan semua yang merayakan Idul Fitri. Dan seperti biasa malam hari ini kita juga ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin mudik ini ya? Mudik ke Yogyakarta. Yogyakarta ya. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas soal keilmuan Ustadz Ali ya. Kita tahu bahwa Ustadz Ali ini adalah beliau kepakarannya di bidang filologi. Banyak orang bertanya-tanya kenapa sih Ustadz Ali membahas kitab-kitab lama, kemudian bahkan kapan hari membahas soal nasab. Apakah ada sangkut pautnya dengan keilmuan beliau? Ini biar beliau saja yang menjawab. Soalnya apa? Soalnya di luar sana banyak yang bertanya-tanya. Ustadz Ali ini kepakarannya di bidang apa? Membahas lintas agama, lintas iman, padahal beliau seorang dosen dan ilmu yang digeluti beliau adalah ilmu filologi. Apa itu filologi dan apa kaitannya dengan yang dibahas oleh Ustadz Ali selama ini? Biar Ustadz Ali yang menjelaskan. Silakan Ustadz. Wah, ini paparan pengantar dari Pak Edi. Sebetulnya itu kegelisahan banyak orang mengenai saya sebagai seorang akademisi sekaligus sebagai seorang praktisi agama. Kenapa ada kaitannya dengan filologi? Tentu saja ini penting karena tidak banyak orang paham apa itu filologi. Kalaupun ada yang paham hanya pada tataran kulitnya, bukan isinya. Kalau kita bicara mengenai soal filologi, sebenarnya tradisi kajian filologi itu sudah ada pada masa sebelum Masehi, yang dipelopori oleh seorang nabinya filolog. Saya sebut nabinya dalam tanda kutip ya, bukan nabi benaran, tapi pakar yang faham betul mengenai filologi pada masa awal itu adalah Aristoteles. Oh, Aristoteles. Bukan Aristoteles. Bukan ya? Itu seorang filosof. Filsafat, tapi ya. Kalau Aristoteles itu seorang filolog. Ya. Nah, tentu saja ini kajian yang basisnya itu bahasa Yunani. Oh, asalnya malah bahasa Yunani? Iya, dari tradisi Yunani. Oh. Maksudnya tradisi Yunani era pra-Masehi. Dan itu menjadi kajian yang cukup menarik di semua kampus sampai hari ini karena berkaitan dengan classical studies, studi mengenai naskah-naskah kuno. Dan kita tahu kalau era sebelum Masehi itu agama Kristen belum ada, Islam yang dibawa oleh Nabi terakhir Muhammad SAW juga belum muncul karena baru eksis pada abad ke-7 Masehi. Ini abad ke-3 sebelum Masehi. Sudah ada tradisi kajian filologi. Pelopornya adalah Aristoteles. Nah, kalau kita bicara mengenai filologi itu sendiri, istilah-istilah yang dipakai kebanyakan diambil dari bahasa Yunani. Oh, istilah-istilahnya. Istilah-istilah yang dipakai itu pasti basisnya itu bahasa Yunani. Istilah-istilah kunci semua dalam bahasa Yunani. Bahkan kode yang dipakai dalam pembelajaran kajian filologi itu juga menggunakan aksara Yunani. Misalnya, kalau disebutkan ini teks yang ditulis oleh penulis asli, bukan salinan ya. Teks yang ditulis oleh penulis asli itu diberi simbol apa? Dalam kajian filologi disebut dengan simbol omega. Oh, omega. Omega itu ya hurufnya seperti lingkaran itu ya. Lingkaran tapi ada sayapnya. Ya, lingkaran tapi ada sayapnya. Tapi lingkarannya separuh ya. Jadi ada lingkaran kayak gitu ya. Ya, ada sayapnya. Itu omega. Artinya kalau ada simbol omega itu berarti ini naskah atau teks yang ditulis oleh penulis asli. Yang pertama kali.
Kemudian kalau teks asli ini kemudian disalin, salinan yang kesekian, kemudian itu menjadi induk dari salinan-salinan berikutnya, maka ini diberikan kode sebagai alfa. Logonya tadi. Logonya itu pakai istilah alfa, atau pakai istilah beta, atau pakai istilah gamma, dan seterusnya. Berarti ini merupakan induk dari rumpun yang berbeda, tapi disalin dari penulis yang asli, yang disebut omega. Sementara naskah-naskah yang sampai kepada kita bisa kita baca, kita teliti, kita riset, misalnya seperti manuskrip Quran yang tersimpan di Birmingham University, itu manuskrip, ya, bisa kita baca, kita lihat, kita teliti, dan seterusnya. Itu disebut sebagai kodenya pakai huruf Latin, A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan, kalau begitu, naskah yang sampai kepada kita, yang hari ini dapat kita akses, itu kodenya apa? A, B, C, dan seterusnya. Kodenya pakai itu. Nah, sementara kalau yang pakai huruf Yunani tadi, itu merujuk pada induknya. Nah, itu gambaran sekilas mengenai filologi. Nah, filologi itu bukan hanya mengkaji teks-teks yang sifatnya kesastraan secara umum. Budaya gitu ya. Budaya, bukan hanya itu. Tapi teks agama juga menjadi objek kajian. Kajian juga. Karena bagaimanapun juga, yang namanya teks, itu ada yang teks profan, ada teks yang sakral. Teks yang profan, misalnya novel. Novel yang ditulis oleh penulis asli, misalnya Pramudia Anantatur. Ketika menulis novel yang judulnya Arok Dedes, itu aslinya dalam bahasa apa? Nah, itu bahasa Indonesia. Nah, itu teks yang asli. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris melalui penerbitan yang ada di Singapura. Itu adalah teks terjemahan. Ini bukan teks asli dari penulis asli, tapi terjemahan. Nah, sekali lagi, ini bisa dikaji dalam konteks filologi. Nanti ini diterjemahkan lagi ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Termasuk bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Inggris. Ketika dipamerkan di Frankfurt University, itu karya Pramudia Anantatur itu dalam berbagai bahasa. Nah, ini kalau dikaji secara filologi, tentu ada sesuatu yang menarik. Karena istilah-istilah aslinya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa lainnya. Tentu ada sesuatu yang kaitannya dengan budaya. Karena tidak semua kata yang kita pakai itu terwakili dengan bahasa terjemahan. Contoh, kalau bahasa Indonesia dalam bahasa Jawa ada istilah sego, upo, menir. Terus apa lagi? Ada 3 ya. Upo, sego, upo, menir, karak. Karak. Itu kan secara nuansa makna itu berbeda dalam bahasa Jawa. Iya kan? Objeknya sama. Objeknya sama, tapi secara per item itu beda, Pak. Iya, bentuknya. Menir kan beda bentuknya dengan sego. Iya. Ya kan? Karak kan bentuknya beda dengan beras. Nasi, iya kan? Jadi berbeda. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi rice. Jadi satu semua. Jadi satu semua. Nggak ada detailnya. Nah, ini karena ada kontak bahasa, kontak budaya, transformasi budaya, dan sebagainya. Ini menjadi kajian dalam konteks filologi. Nah, kitab suci juga diperlakukan sama dalam melakukan penelitian. Nah, itulah sebabnya ketika saya mengkaji kitab suci agama-agama apapun, saya perlakukan itu sebagai teks. Kitab suci juga? Iya, saya anggap sebagai teks. Jadi, kalau saya mengkaji novel dengan mengkaji kitab suci, itu pisau yang dipakai filologi itu sama, tidak berbeda. Tapi kan ada perbedaan kalau karya sastra itu kan fiksi. Ya. Kalau kitab suci itu apakah fiksi? Nanti kan jadi itu menjadi perdebatan kan. Iya. Tapi kalau saya sebagai seorang akademisi, posisi
novel sebagai karya fiksi dengan kitab suci sebagai karya ilahi itu diperlakukan sama dalam risetnya. Pisau yang dipakai itu sama. Tidak boleh pisau yang dipakai itu berbeda. Karena kajiannya filologi. Gitu. Nah, ini berat Pak Edi. Kenapa? Kalau sebagai seorang manusia yang beriman, tentu ada dilema. Kalau itu benar, alhamdulillah. Tapi kalau tidak benar, apakah ini tidak mengancam iman seseorang? Pastilah. Nah, kalau saya ditanya begitu, saya tidak ada beban psikologi Pak Edi. Enggak. Jadi kalau misalnya Al-Quran sebagai kitab suci, bisa nggak dianalisa dari penggunaan kacamata filologi? Bila bertentangan dengan sejarah, berarti Quran salah enggak? Iya. Kalau menggunakan kacamata filologi, seandainya kitab suci bertentangan dengan fakta historis, saya ulangi lagi. Kalau kitab suci bertentangan dengan fakta historis, maka saya sebagai pribadi saya tinggalkan kitab suci itu. Atau dengan kata lain, Al-Quran itu bukan kitab sejarah gitu. Nah, ini problem. Apakah Al-Quran itu bukan kitab sejarah? Kalau Al-Quran bukan kitab sejarah, dalam arti Al-Quran bertentangan dengan kitab sejarah, kalau itu yang dimaksud, maka saya harus mengatakan wassalamualaikum dengan kitab suci. Atau keluar dari Islam malah. Why not? Itu kalau saya. Dalam arti apa? Karena tidak mungkin kitab suci itu berdiri sendiri bertabrakan dengan fakta historis. Atau ada di awang-awang gitu ya. Iya, karena dasar pijakannya jelas Pak Edi. Yang namanya kitab suci itu kan diturunkan oleh Tuhan. Kan begitu? Tidak mungkin kitab suci itu tiba-tiba muncul sebagai sebuah catatan. Tapi diwahyukan oleh Tuhan. Begitu kan klaim dari semua penganut agama? Ya. Tapi kalau Tuhan sendiri yang mewahyukan kitab suci ternyata bertabrakan dengan fakta historis, kira-kira itu masuk akal atau tidak? Ya tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Itu kan problemnya. Tapi siapkah semua orang bisa begitu? Iya kan? Kalau dikatakan ya kitab suci cukup diimani, ya silakan itu diimani oleh masing-masing penganut agama. Apapun agamanya itu, saya tidak bisa melakukan intervensi. Tapi masalahnya, bila pembahasan sebuah kitab suci bertentangan dengan fakta historis, kalau yang disebut fakta historis itu, ya memang fakta, tidak bisa dimanipulasi. Maka mana yang harus jadikan pegangan? Kitab suci atau fakta historis? Atau kalau kitab kita kerucutkan lagi, berarti Al-Quran itu kitab sejarah. Apakah Pak Ali bisa terima itu? Saya harus berkata, tidak mungkin kitab suci bertabrakan dengan fakta sejarah. Sangat tidak mungkin. Itulah sebabnya saya mencoba untuk melakukan riset kecil-kecilan untuk membuktikan apakah betul ya Al-Quran itu sesuai dengan fakta historis, dengan fakta sejarah, dengan fakta empirisnya. Karena biasanya kalau Al-Quran isinya itu ada kesamaan dengan kitab suci lain, biasanya orang berkata Quran menjiplak kitab suci agama lain, atau Quran mengadopsi cerita dari kitab suci agama lain. Bukankah Pak Edi sering mengalami itu? Tuduhan bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab suci agama lain. Misal, ada cerita Nabi Nuh dalam Al-Quran. Al-Quran itu menjiplak Bible, menjiplak Alkitab, kitab suci kaum Yahudi atau kitab suci kaum Nasrani. Musa membelah laut. Musa membelah lautan. Di dalam Al-Quran ada cerita mengenai itu. Kemudian dikatakan, itu Al-Quran menjiplak Bible. Al-Quran mengadopsi cerita dalam Alkitab versi Kristen. Jadi itu bukan wahyu, tapi jiplakan dari kitab suci sebelumnya, agama lain. Begitu.
Tapi kalau seandainya Al-Quran ada kesesuaian, ada kesejajaran dengan informasi kitab-kitab yang apokrif, kitab di luar itu. Di luar kanon yang dianggap wahyu oleh saudara kita kaum Nasrani atau Katolik dan lain-lainnya. Misalnya kitab Injil Maria, atau kitab Injil Yakobus, atau kitab Injil Ebionit dan lain-lain. Kalau ada kesamaan dengan itu, tetap juga dianggap Al-Quran menjiplak apokrif, kitab-kitab apokrif. Jadi mau ke kiri dianggap menjiplak, mau ke kanan juga dianggap menjiplak. Betul nggak? Betul. Nah, masalahnya begini. Yang ingin saya bicarakan malam ini dari kajian filologi ini menarik. Kenapa? Ternyata apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu tidak ada kaitannya dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kalau Nabi Nuh tertulis dalam Alkitab, cerita Nabi Nuh. Al-Quran ada, Alkitab juga ada. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan malam ini. Itu informasi yang termaktub dalam Al-Quran, tidak tercantum di dalam dokumen kitab suci agama lain. Maksudnya gitu? Tidak tercantum? Tidak tercantum. Berarti kesimpulannya apa? Tidak tercantum dalam kitab suci agama lain. Berarti Quran tidak menjiplak, kan? Iya. Tidak menjiplak. Tidak menjiplak dokumen agama lain. Mengenai apa itu? Mengenai Al-Lata. Coba Pak Edi bisa lihat itu surah An-Najm. Surah ke-53. Di situ ada 3 dewa utama. 3 dewa utama. Surah berapa? 53. Surah 53 An-Najm. Coba cek. Ayat cek yang ke-12, coba cek. Kalau 13, sebentar, saya cek nomor ayatnya ya. An-Najm 53 19. Itu ada Al-Lata ya? Iya. 19. Nah, ayat 19 ya. Kalau kita cermati ayat yang ke-19, kemudian ayat yang ke-20, itu menceritakan mengenai 3 berhala utama, dewa-dewa utama dalam tradisi bangsa Arab. Ya. Di ayat ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, afara'aitumul Lata wal Uzza. Kalau diterjemahkan, maka apakah patut bagi kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza. Di sini ada 2 dewa utama, Al-Lata wal Uzza. 2 ya. Yang ketiga apa? Ayat yang ke-20. Wa Manat. Jadi dewa Manat. Ats-tsalitsah al-ukhra. Jadi ini kalau dicermati terjemahannya sudah benar. Maksudnya apa? Dan Manat yang ketiga. Jadi dewa Manat ats-tsalitsah al-ukhra. Jadi kita bisa paham melalui ayat ini. Ini adalah di 3 dewa utama, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah sebagai anak-anak perempuan Tuhan. 3 dewa utama. Menariknya, biasanya kalau kita membaca narasi Quran atau teks Quran itu kan banyak kisah. Banyak nama-nama yang diindikasikan itu berasal dari tradisi agama sebelumnya. Maksudnya dari tradisi Yahudi atau tradisi Yunani. Tradisi Kristiani. Misalnya tokoh yang bernama Noah. Ya. Kalau dalam Al-Quran disebut Nuh. Dalam Bible bahasa Ibrani disebut Noah. Kalau disebut dalam Al-Quran Isa Al-Masih,
Di dalam kitab suci kaum Kristiani disebut nama Iso the Mesiho. Kalau bahasa Suryani. Sehingga orang berkata, ini kan dokumennya sudah ada di dalam kitab agama-agama sebelumnya. Berarti ini catatan yang belakangan. Jadi ini bisa disimpulkan merupakan adopsi atau plagiasi. Tuduhannya seperti itu. Plagiasi berarti plagiat dari dokumen sebelumnya, dari dokumen agama sebelumnya. Maksudnya tuduhannya itu. Tuduhannya begitu. Tapi Al-Quran sendiri dalam konteks pembahasan malam ini justru itu diruntuhkan. Ini tidak ada kisah itu sebelumnya. Tidak ada. Kalau Pak Edi cermati dalam Alkitab, ya, dalam Alkitab, maksudnya Alkitab versi Yahudi atau Alkitab versi Kristiani, kekristenan, semua kalau kita obok-obok, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada nggak penyebutan nama Dewa Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat? Tidak ada. Tidak ada. Dewa Manat nggak ada. Dewa Al-Uzza tidak ada. Dewa Al-Lata juga nggak ada informasi itu. Baik itu dijumpai dalam bahasa Ibrani, tidak ditemukan. Dalam bahasa Yunani, dalam arti Alkitab, tidak ada. Teks Septuaginta, bahasa Yunani, abad ke-3 sebelum Masehi, juga tidak ditemukan. Dalam teks Masora, versi Ibrani, kitab saudara kita kaum Yahudi yang bahasa Ibrani itu, juga tidak ditemukan. Lalu pertanyaannya, kalau begitu, apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu sebetulnya fakta historis atau hanya merupakan sebuah legenda? Atau memang kalau itu merupakan sebuah fakta, kenapa juga nggak ditemukan dalam dokumen-dokumen saudara kita kaum Kristiani maupun Yahudi? Tidak tercatat gitu. Tidak tercatat. Lalu dicatat di mana? Jangan-jangan Al-Quran ini pikiran nakal sebetulnya. Jangan-jangan Al-Quran ini hanya merupakan sebuah narasi yang sifatnya itu fiksi. Fiksi. Ya. Kalau tidak mau disebut fiksi, tolong hadirkan data. Buktikan. Buktikan data itu dari mana sebetulnya. Ya. Nah, ini adalah pekerjaan berat Pak Edi. Dan itu sebetulnya saya berupaya untuk memahami. Apakah betul ya Al-Quran ini merupakan catatan historis? Kalau ini wahyu, ya sudah selesai. Namanya wahyu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya betul, pasti benar bagi mereka yang mengimaninya. Misalnya begini, kalau kita bicara dengan kalangan pesantren atau mereka yang memeluk agama Islam secara umum, apa yang tertulis dalam Al-Quran mengenai ayat ini, adanya informasi 3 dewi utama, ya, 3 dewi utama atau dewa utama ini, itu benar atau tidak? Pasti jawabannya pasti benar. Kenapa? Karena ini wahyu Tuhan, begitu kan? Jawabannya karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi masalahnya, bisakah ini dikonfirmasi oleh data historis? Kalau tidak, maka ini hanya klaim sepihak saja. Karena tidak ada konfirmasi. Sama seperti ini. Apa yang tertulis dalam Alkitab mengenai Nabi Nuh? Apa yang tertulis dalam Al-Quran mengenai Nabi Nuh? Kalau diajukan kepada saya, apakah cerita dalam Al-Quran mengenai Nabi Nuh ataupun apakah cerita mengenai Nabi Nuh dalam Alkitab itu bisa dibuktikan dengan fakta historis? Ada. Perlu jawaban. Kalau tidak ada jawaban data di luar itu, ini akan mengambang. Nah, kasus berkaitan dengan tiga dewa ini menarik. Kenapa? Lebih khusus mengenai Dewa Al-Lata. Dewa Al-Lata. Ayat yang ke-19 tadi. Disebutkan ada Al-Lata. Ini versi bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab itu kan bagian dari bahasa Semitik. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah ada dokumen pembanding di luar dokumen Al-Quran ini yang menceritakan soal dewa ini? Nama dewa ini. Dan apakah ini memang betul dewa khas bangsa Arab? Ternyata ada, Pak Edi. Ada dokumennya? Iya. Tapi bukan kitab suci. Bukan kitab suci. Kitab sejarah. Tapi kitab sejarah. Oh. Buku sejarah.
Di mana? Siapa penulisnya? Sorry. Ini Pak Edi. Ini Pak Edi. Ini dokumennya. Ini dokumen yang betul-betul valid dalam arti sejarahnya bagaimana nama Dewa Al-Latta itu tertulis dalam dokumen yang ditulis oleh Herodotus. Nama beken beliau itu adalah Herodotus. Ya, kalau ini ditulis dalam tulisan ini Herodoti Historiae. Namanya saja sudah Historiae, berarti historis. Jadi ini buku sejarah yang ditulis oleh Herodotus. Ini ada 2 volume. Ini volume yang pertama, ya. Dan ini diterbitkan bukan oleh penerbit sembarangan, Pak Edi. Oxford Classical Text. Jadi ini penerbitnya adalah dari Oxford. Amerika itu ya? Oxford itu mana? Inggris? Oxford itu Inggris. Oh iya, Inggris. Jadi ini adalah dokumen yang berbicara mengenai fakta-fakta historis yang dikompilasi, yang disusun oleh seorang historian, sejarawan yang bernama Herodotus. Ya. Di sini ini memang tertulis nama Dewa Al-Latta, dewa khas orang Arab. Nah, ini ya, saya tunjukkan bahasanya apa ini? Bahasa Yunani, Pak Edi. Oh, bahasanya Yunani? Iya, bahasa Yunani. Ini pengarangnya juga orang Yunani? Pengarangnya orang Yunani, karena Herodotus itu orang Yunani. Ditulis tahun? Kalau ini, beliau lahir atau hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. 5 sebelum Masehi. Berarti sebelum Pak Edi heran? Sebelum kelahiran Yesus ini. Belum. Nabi Isa atau Yesus Kristus belum dilahirkan. Belum dilahirkan. Ya. Iya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga belum dilahirkan. Iya. Quran itu dokumen abad ke-7 Masehi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun 571 Masehi. Berarti abad keberapa? Iya. Abad ke-6 Masehi. Beliau wafat tahun 632 Masehi. Berarti abad ke-7. Logikanya, kalau Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, selesai, tuntas, finish 30 juz, termasuk surah An-Najm, surah urutan ke-53, yang di situ ada nama Dewa Al-Latta, maka berarti dokumen Quran ini baru muncul era belakangan, abad ke-7 Masehi. Abad ke-7. Sementara istilah nama Dewa Al-Latta itu apakah baru muncul abad ke-7? Ternyata di tulisan ini Ternyata tidak. Itu sudah terdokumentasi pada dokumen buku sejarah tulisan Herodotus abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti jaraknya berapa abad? 1200 tahun sebelum Al-Quran diwahyukan, nama Dewi Al-Latta itu sudah muktabar dalam catatan historian sejarawan Yunani. Udah terkenal. Udah sangat tua. Yes. Di mana kita bisa buktikan? Ini tertulis di buku pertama, ya. Ini ada kodenya, Pak. Saya kasih catatan. Saya bacakan ya, sebentar. Buku pertama. Di buku pertama 131. Ayat ketiga. Nah, di sini bisa dicek ya. Buku pertama di poin ini diberikan tanda, Pak Edi. Ada angka 131, terus ada poin yang ketiga. Di sini tertulis. Ada kata-kata penting di sini, ya. Kaleosi de Assurioi. Saya ulangi lagi. Kaleosi de Assurioi tes aproditen
mulita, Arabioi de alilat, Persai de mitran. Jadi orang-orang Asuria, maksudnya Asurioi itu dalam bahasa Indonesia orang-orang Assyria, menyebutnya dewa mulita. Arabioi de alilat, orang-orang Arab menyebutnya Dewi Alilat. Alilat. Persai Demitran, orang-orang Persia menyebutnya Mitra. Jadi di sini kalau kita baca, ini sebagai seorang filolog, kalau membaca teks ini berarti bisa disimpulkan orang Persia itu dibedakan dengan orang Arab. Orang Arab bukan dianggap sebagai orang Persia. Orang Persia bukan dianggap sebagai orang Arab. Orang Arab bukan dianggap sebagai orang Asuriai. Jadi maksudnya orang Arab itu bukan dianggap sebagai orang Assyria. Orang Assyria bukan dianggap sebagai Arab pada masa eranya Herodotus. Jadi kalau sekarang ini orang Syria kan disebut Arab Syria, ya kan? Orang Assyria dianggapnya orang Arab. Padahal dalam dokumen tertua ini, dokumen abad ke-5 sebelum Masehi, orang Assyria itu bukan orang Arab. Orang Arab juga bukan orang Assyria. Orang Assyria juga bukan orang Persia. Orang Persia juga bukan orang Arab. Jadi logikanya orang Arab menyebut nama Dewi ini Dewi Alilat. Alilat, ya, Dewi Alilat. Apakah ini merujuk pada Dewi Alata? Iya. Karena kalau dalam bahasa kalau dalam bahasa Yunani dengan bahasa Arab itu cara pelafalannya itu ada pergeseran. Contoh yang lain, kalau saya ambil contoh ya, permisalan. Di dalam Al-Quran yang versi bahasa Arab, yang kita baca sampai hari ini, itu kan tertulis Ilyas. Nabi Ilyas. Ya, Nabi Ilyas tuh. Sementara dalam dokumen Yunani tertulis bukan Ilyas, tapi Elias. Elia. Iya, Elia itu. Kalau dalam bahasa Quran disebutnya Ilyas. Ilyas. Ya. Sementara kalau dalam bahasa Yunani, kita bisa baca dalam teks Septuaginta abad ke-3 sebelum Masehi, itu tertulis Elias. Itu Nabi Elia. Kalau bahasa Indonesia, Elia ya. Ya, bahasa Indonesia menyebutnya Elia. Kalau Elias menjadi Ilyas, wajar Alata menjadi Alilat. Alat menjadi Alilat. Makanya di sini tertulis Alilat. Ini kan? Alilat. Ini merujuk pada istilah Alata dalam bahasa Arab. Logikanya istilah Alilat itu bukan asli bahasa Yunani, tapi itu bahasa Semitik, bahasa Timur Tengah, bahasa Arab yang mengalami proses Helenisasi. Kalau maksudnya Helenisasi itu apa? Peyunanian. Jadi diyunanikan. Aslinya bukan bahasa Yunani. Dan ini fakta real bahwa semua istilah-istilah bahasa Semitik itu mengalami proses Helenisasi, Pak Edi. Proses peyunanian. Termasuk istilah Alilat ini. Bukan hanya bahasa Arab, termasuk bahasa Ibrani juga mengalami proses Helenisasi. Misalnya Noah menjadi Noe dalam bahasa Yunani. Lihat itu teks Septuaginta. Kemudian istilah Abraham dalam bahasa Yunani, karena huruf H itu tidak ada, maka tertulisnya Abraham. Itu proses peyunanian. Helenisasi. Jadi Abraham, kan ada huruf He kalau bahasa Ibrani. Ibrahim, bahasa Arab, Ibrahim, itu ada huruf huruf H. Tapi ketika ditulis dalam bahasa Yunani, itu nggak muncul istilah huruf H itu. Tapi hilang, jadi Abraham.
Jadi hal seperti ini wajar. Jadi kalau Al-Lata, nama asli dewa dari tradisi Semitik, Timur Tengah, khususnya bahasa Arab, ketika mengalami proses pencatatan dalam tradisi Yunani, bergeser menjadi Alilat di sini. Dan ini berarti Al-Quran bukan legenda. Al-Quran mencatat apa yang tertulis dalam dokumen sejarah, dan memang betul tulisan dari Herodotus ada. Pertanyaannya sekarang, apakah mungkin ya Nabi Muhammad SAW itu membaca bukunya Herodotus ini? Jauh tempatnya. Kan sangat mustahil tuh. Nabi Muhammad SAW apakah sempat membaca buku-buku ini? Iya kan? Kalau misalnya ada tuduhan ya, misalnya John of Damascus, seorang bapak gereja purba yang disebut bapak gereja generasi patristik, mengatakan Nabi Muhammad SAW itu bukan mengatakan Nabi Muhammad SAW, menyebutkan Mehmet. Jadi bukan menyebut Muhammad. Mehmet itu membaca kitab-kitab Yahudi dan kitab-kitab Nasrani. Ada tuduhan kayak begitu, ada. Itu. Dan saya kira sebagai Muslim nggak perlu ini ya, nggak perlu merasa marah, nggak perlu, karena itu kan perspektif dari seorang bapak gereja purba ketika mempertahankan imannya untuk mengatakan bahwa Quran itu bukan wahyu Tuhan, sehingga ada pernyataan seperti itu. Tapi masalahnya kalau seandainya Muhammad SAW yang disapa dengan sebutan Mehmet itu menjiplak dari kitab-kitab suci sebelumnya, tapi masalahnya dalam hal masalah Dewi Al-Lata ini tidak ada itu informasi di dalam Alkitab, tidak ada informasi di dalam kitab-kitab apokrif tradisi Kristiani maupun tradisi Yahudi, nggak ada sama sekali. Saya sudah obok-obok semua dokumen dari naskah-naskah Qumran, tidak ada penyebutan nama Dewi Al-Lata. Saya sudah obok-obok kitab-kitab apokrif dari tradisi Yahudi, nggak ada informasi soal ini. Saya sudah obok-obok mengenai dokumen Kristen, baik itu yang dikanonkan dalam Alkitab ataupun yang disebut sebagai apokrif dalam tradisi Kristiani. Misalnya kita baca teks Naqsh Hammadi yang ditemukan di Mesir itu, juga nggak ditemukan. Satu-satunya yang bisa mengkonfirmasi apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu hanya kitab sejarah ini. Herodotus, abad ke-5 sebelum Masehi. Dan ternyata apa yang ditulis oleh Herodotus ini dalam bukunya yang ditulis dalam bahasa Yunani itu terkonfirmasi dengan bukti arkeologi, Pak Edi. Di bukti arkeologi juga ada? Arkeologi yang ditemukan di kawasan Syria. Dan itu menyebutkan nama ini, Dewi Al-Lata. Dewi Al-Lata. Ini sebetulnya Al-Lata, Al-Uzza itu kisahnya seperti apa ya? Kalau di dalam Al-Quran, ini kan ada kaitannya dengan seorang tokoh yang bernama Nabi Nuh. Coba cek ayat yang ke-17. Bukan. Sorry, bukan ini ya, bukan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh itu dewa Suwa dan lain sebagainya. Tapi kalau ini bukan kaitan dengan Nabi Nuh. Ini dewa yang dipuja di kalangan bangsa Arab. Nah, kalau ini dewa yang dipuja di kalangan bangsa Arab jahiliyah, maksudnya sebelum era Islam, ternyata memang betul terkonfirmasi dengan bukti arkeologi itu. Ini dianggap sebagai anak-anak perempuan Tuhan. Iya, anak-anak perempuan Tuhan. Biasa orang-orang Arab pra-Islam itu punya konsep teologi, punya konsep ketuhanan, selalu dikaitkan dengan Tuhan yang punya partner sebagai dewa-dewa departemental. Tahu maksudnya dewa-dewa departemental? Jadi Tuhan yang maha tinggi itu satu. Tapi yang maha tinggi ini sebagai pimpinan puncak itu ada dewa-dewa departemental. Kalau saya sebut departemental, paham ya? Departemen. Ada dewa yang ngurusi hujan, ada dewa yang ngurusi angin, ada dewa yang ngurusi perang,
ada dewa yang ngurusi kesuburan dan sebagainya dan sebagainya. Itu saya kira itu fenomena general dalam tradisi agama-agama, termasuk dalam tradisi Arab juga begitu. Dan yang berkaitan dengan 3 dewi utama ini konsepnya menarik karena ini dianggap sebagai dewa-dewa departemental dalam tradisi Arab pra-Islam. Tidak ada kaitannya dengan Yahudi, tidak ada kaitannya dengan Nasrani, tapi ini khusus orang-orang Arab dari kalangan kaum Ismail. Dan ini dikomentari oleh seorang bapak gereja juga. Tapi bapak gereja ini tidak banyak dikenal dalam tradisi kita Muslim, tapi tradisi Katolik mengenalnya. Siapa? Namanya adalah bapak gereja itu Egidio da Viterbo. Dan beliau membahas mengenai soal ini, Pak Edi. Soal mengenai Al-Lata Al-Uzza. Juga ditulis di situ. Gitu. Tapi ini bahasanya bahasa Latin, Pak Edi. Bahasa Latin ya. Ini Quran, terjemahan bahasa Latin, dan abad ke-16 baru populerkan. Ya. Di sini menyebutkan numquid vidistis alate. Disebutkan namanya alate. Kalau bahasa Latin alate, sedangkan bahasa Yunani alilat, bahasa Arabnya alat, itu pasti figurnya satu. Tapi cara penyebutan, pengucapan berbeda. Jadi tidak ada persoalan kalau disebut alat itu bahasa Arab, alate bahasa Yunani, bahasa Latin, sementara alilat itu bahasa Arab. Kesimpulannya sama. Di sini disebutkan dalam catatan beliau ya, disebutkan ada istilah alata itu apa? Disebutkan nomina idolarum, nama berhala. Nomina, nama apa? Nama proper name ya. Proper name, nama diri dari berhala yang dipuja di kalangan bangsa Arab. Kalau informasi mengenai Dewi Al-Lata ini, selain dalam Quran, apakah dalam dokumen Islam itu ada? Ada. Dokumen Islam yang dokumen Islam ada. Yakni dokumen kitab-kitab tafsir klasik misalnya. Kemudian yang ditulis oleh Muqatil Ibn Sulaiman, yang beliau wafat tahun 150 Hijri. Itu dokumen kitab tafsir tertua, Pak Edi. Ada dokumennya. Kalau itu dianggap sebagai dokumen pembanding, ya tidak cocok, Pak Edi. Kenapa? Itu kan dokumen internal umat Islam sendiri. Ini eksternal. Ya kan? Kalau dikatakan di luar Quran ada informasi mengenai Dewi Al-Lata, ada itu dalam kitab tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Iya, itu dokumen internal milik umat Islam sendiri. Bagaimana mungkin itu sebagai dokumen historis? Ya kan? Tidak bisa. Contoh yang kedua, ada selain kitab tafsir yang tertua itu, yakni kitab Al-Asnam, tulisan Al-Kalbi, tahun 204 Hijri. 204 Hijri, kalau tidak keliru tahun 204 Hijri atau 304 Hijri, saya agak lupa. Antara 204 Hijri atau 304 Hijri. Artinya itu kalau dianggap dokumen tertua mengenai penyebutan nama Dewi Al-Lat, dan itu memang dewa di kalangan bangsa Arab kaum keturunan Ismail. Ada. Kalau itu dipakai sebagai, ini ada dokumen pembandingnya, iya, tapi kan milik dari internal umat Islam sendiri. Dan itu setelah munculnya Al-Quran kan? Betul. Iya kan? Iya. Apakah itu bisa dijadikan sebagai dokumen pembanding dalam konteks historis? Tidak bisa. Dari kacamata filologi itu tidak lolos seleksi. Nggak bisa. Harus ada dokumen di luar dokumen Islam. Dan lebih tua ya. Harus ada. Kalau tidak ada, hanya dongengan manusia purba. Saya harus kayak berkata begini, begitu menyentak banyak orang. Kok berani ya mengingkari Quran sebagai wahyu? Saya tidak mengatakan kita mengingkari Quran sebagai wahyu. Kalau itu dianggap wahyu, harus ada dokumen pembanding. Dokumen pembandingnya apa?
Apa yang ditulis oleh Herodotus Ya. betul adanya. Abad ke-5 sebelum Masehi. Masehi. Dan itu catatan historis. Namanya saja judulnya Historiae, buku sejarah. Herodotus histori. Berarti Quran itu dongeng atau fakta? Fakta. Fiksi atau fakta? Fakta. Fakta. Jadi kalau begitu, apakah Quran itu kitab sejarah? Jawabannya iya. Kalau dikatakan Al-Quran bukan kitab sejarah, berarti ada masalah ini. Yang masalah bukan Qurannya, tapi cara membaca Qurannya yang tidak tepat. Atau yang statement itu. Atau yang buat statement itu yang sebetulnya kurang literasi. Kurang literasi. Jadi kalau dikatakan Quran itu kitab sejarah, iya. Tapi kalau misalnya begini, kitab Kejadian, Sefer Bereshit, itu kan berbicara mengenai banjir besar Nabi Nuh. Ya. Kapalnya ukurannya sekian, sekian, sekian. Itu catatan sejarah atau bukan? Ya, sejarah itu. Dari mana dikatakan catatan sejarah? Kalau nggak ada pembandingnya, bukan kitab sejarah. Harus ada bukan pembanding. Di luar tradisi kekristenan. Di luar tradisi Yahudi. Harus ada pembandingnya. Kalau tidak ada pembandingnya, cukup menjadi karya pewahyuan. Wahyu. Buku pewahyuan. Untuk internal. Untuk internal. Jadi nggak bisa diklaim sebagai, ini fakta historisnya, sebagaimana catatan yang termaktub dalam Alkitab. Tidak bisa. Catatan yang termaktub dalam Alkitab, catatan yang termaktub dalam Al-Quran, itu hanya sebagai iman saja. Ya. Kalau mau dianggap sebagai fakta historis, harus ada pembanding di luar dokumen itu. Baik, ini kembali Kira-kira ke... berat nggak Pak Edi? Iya, bisa kita pahami. Sebetulnya apa istimewanya tadi kalau tuduhan Al-Quran itu sebagai kitab sejarah dan tidak menjiplak dari kitab yang lain ya. Untuk kisah ini sebetulnya istimewanya gimana Pak Ali ya? Keistimewaannya, kalau dikatakan keistimewaannya dalam perspektif seorang agamawan ya mesti mengatakan, wah Quran luar biasa begitu ya. Tapi begini Pak Edi, kalau Al-Quran itu sangat-sangat dekat dengan fakta historis, artinya narasi Quran itu kan bukan mengada-ngada. Bukan bohong ya. Bukan cerita bohong, bukan legenda, bukan fiksi. Ya. Tapi memang itu adalah catatan yang terkonfirmasi dengan fakta historis, walaupun diklaim sebagai wahyu. Dan ada bukti Dan ada bukti arkeologinya. Justru kalau tidak ada bukti arkeologinya, kemudian tidak ada dokumen pembandingnya, maka Al-Quran hanya sekedar wahyu Tuhan, selesai. Tapi nggak bisa dikonfirmasi. Tapi bayangkan coba kalau kita berpikir secara aspek historis ini, kita bisa punya kesimpulan yang cukup menakjubkan. Ternyata nama dewa atau Dewi Allata itu bukan populer pada abad ke-7. Bukan baru saja muncul pada era belakangan abad ke-7. Tapi ternyata terkonfirmasi nama Dewi Allata ini sudah muncul pada era yang sangat awal, yakni abad ke-5 sebelum Masehi. Artinya, kalau dokumen yang berbahasa Yunani ini dari pihak Imperium Romawi masa itu, berarti kan kekuasaan era Romawi itu kan mencatat hal-hal yang sangat detail di wilayah di luar kolonialnya. Kolonial, karena punya koloni-koloni jajahan di kawasan Arabia. Dan itu dicatat di sini. Berarti keberadaan keberadaan negara Arab itu sudah tercatat di abad 5 sebelum Masehi. Sudah ya? tercatat. Karena ada tuduhan Arab itu munculnya belakangan. Iya, padahal kalau dikatakan Arab baru muncul belakangan juga nggak tepat, karena dokumen abad ke-5 Masehi sudah tercatat Masehi, nama istilah Arabioi. Iya, sebelum Masehi itu ada. Nama Persioi sudah tercatat di abad ke-5 sebelum Masehi. Nama atau istilah Assyria atau Asurioi di sini sudah tercatat. Iya. Minimal dari diskusi kita malam ini, kita bisa bernalar dari kajian filologi. Ternyata istilah Assyria itu bukan muncul pada masa belakangan, tapi muncul sejak masa sebelum Masehi. Era sebelum Masehi, abad ke-5 sebelum Masehi. Sama seperti kalau dikatakan
negara Qatar. Nama Qatar itu baru muncul setelah era Perang Dunia Kedua atau ke-1 ya. Orang kan boleh berspekulasi, tapi ternyata tidak. Istilah Qatar, nama Qatar itu sudah tercantum dalam dokumen yang ditulis oleh Claudius Ptolemy. Lama berarti. Ada nama Qatar itu, Qatarnya. dan petanya memang itu nama Katara, nama Katara dituliskan di situ, dan posisinya memang di situ. Berarti suku itu dari awal. Yang dulu pernah kita bahas Iya. dari peta itu ya. Peta itu kuno peta ya. Claudius Ptolemy itu Iya, kan iya. beliau lahir tahun 100 Masehi, meninggal tahun 170 Masehi. Berarti abad kedua Masehi nama Qatar itu sudah eksis. Bukan muncul pada masa setelah Islam, tapi muncul sebelum masa Pra-Islam. pra-Islam, sebelum abad ke-7 Masehi. Begitu cara membaca dalam konteks filologi, Pak Edi. Kalau begitu, Pak Edi sebagai orang yang beriman, ini saya bertanya sebagai orang yang beriman, Pak Edi percaya nggak bahwa Al-Quran itu bertentangan dengan fakta sejarah? Tidak bertentangan. Tidak mungkin, iya kan? Pasti begitu. Kalau seandainya Quran bertentangan dengan fakta sejarah, Pak Edi berani keluar dari Islam lagi? Iya. Berarti kan karangan itu, nggak mungkin lah ya. Iya, iya, iya. Dari situlah kita mulai belajar bahwa beragama itu harus bertanggung jawab. Kalau beragama itu hanya sekedar pokoknya harus diimani, yaitu kelas awam. Imani saja jangan banyak tanya. Karena kita ini hidup di era generasi 5.0, ini kan era yang sangat digital luar biasa ini. Kita nggak bisa hanya beragama itu berada di dalam zona aman. Kita pasti akan ditanya, bagaimana Al-Quran itu bisa dipertanggungjawabkan secara historis? Mana buktinya? Kalau enggak, wah, Ya. pasti akan gulung tikar ini. Baiklah saudara-saudaraku sekalian. Jadi seperti yang pembukaan tadi, apa sih pentingnya ilmu filologi? Sekarang sudah terjawab ya. Jadi Ustadz Ali ini beliau ahli filologi. Ternyata memang sangat dibutuhkan dalam mempelajari, membedah, mengkaji isi Al-Quran, baik itu kitab Islam atau Bible, kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Karena ini masih ada sangkut pautnya ya. Jadi kita di sini kita sama-sama meneliti. Bahkan tadi Ustadz Ali bahkan harus dicari sampai akar katanya, sampai bukti arkeologinya, bahkan sampai ke bukti sejarah awal sebelum Al-Quran ini berkata ada alata. Ini harus kita cari apakah ini hanya karangan, apakah ini fiksi, ataukah ini pernah terjadi sesungguhnya. Jadi kalau kita hanya berbekal imani saja, ya cukup imani saja. Tetapi kita ingin menjadikan umat muslim ini cerdas ya. Kita berpikir bahwa apa yang di dalam Al-Quran, apa yang sudah disebutkan, semua ayat di dalam Al-Quran itu bukan karangan fiksi. Dan itu ternyata ada bukti-bukti arkeologisnya. Jadi ini luar biasa ini ya. Kalau itu hanya karangan Nabi Muhammad, kemungkinan itu tidak ada terjadi. Dan itu hanya fiksi. Kemungkinan agama Islam ini awal-awal udah runtuh, jatuh, bubar. Tidak akan bisa bertahan sampai sekarang ya. Iya, betul. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwa Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid masih membangun masjid. Bahkan kita masih membutuhkan dana. Silakan yang ingin berdonasi, silakan kirim seperti yang ada di tagline di bawah. Di Bank Syariah Indonesia nomor rekening 111888991 atas nama YPM Jawa Timur. Awas jangan salah kirim ya. Hanya nomor ini untuk khusus pembangunan masjid di Wonosalam, yaitu Masjid At-Tauhid. Mungkin Ustadz Ali ada. Iya, sebagai kesimpulan, yang pertama, bagi saya pribadi, sebagai seorang dosen, sebagai seorang akademisi yang bergelut dengan kajian filologi, punya kewajiban moral untuk memahami Al-Quran itu dari aspek historisnya. Jadi kalau Al-Quran itu ada catatan-catatan mengenai kisah-kisah atau tokoh-tokoh tertentu, harus
bisa dibuktikan data pembandingnya di luar Quran itu apa? Atau asbabul nuzulnya itu ada? Ya, kalau asbabun nuzul itu kan tradisi agama di kalangan pesantren sudah nggak ada Sudah, masalah. iya. Tapi masalahnya itu kalau dikaitkan dengan Bukti-bukti, fakta ya. historis itu Iya. ada atau tidak. Nah, disitulah saya punya kewajiban moral. Dan yang saya pikirkan hari ini dan sekarang dalam proses penulisan sebetulnya itu Quran, saya sedang menerjemahkan Quran, bukan menerjemahkan sebetulnya, memberikan catatan-catatan mengenai tafsir Quran, tapi dalam bahasa Inggris yang saya tulis, termasuk salah satunya berkaitan dengan soal ini. Sudah saya kompilasi dan saya susun. Jadi kalau kita membahas mengenai dewa Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, ini dokumennya apa? Itu catatannya seperti tadi bahasa Yunani itu saya berikan footnote yang lengkap. Iya. Sehingga ketika orang baca Quran itu seperti belajar secara akademik. Jadi bukan sekedar diimani. Itu nanti yang akan terbit itu ya, Al-Quran Dan itu ya. ini adalah karya besar saya sebelum saya meninggal. Harus jadi. Harus jadi. Iya, insya Mudah-mudahan Allah Allah. memberikan umur panjang. Amin, amin. Selesai 30 juz. Amin. Jadi salah satunya soal ini. Dibahas ya, Saya detail bahas ya, detail, ya. termasuk tulisan Yunaninya seperti apa. Saya berikan contoh di situ. Iya, iya. Kemudian buku Herodotus, buku apa, halaman berapa yang ini saya kutip. Karena saya berharap generasi ke depan itu lebih kritis ketika membaca Quran. Termasuk kenapa di dalam Al-Quran ada istilah apa itu? Misalnya istilah Harut, Marut. Itu dari kitab apa? Ada kesejajaran dengan kitab apa? Ternyata saya cuplikan di situ dengan huruf Devanagari, bahasa Sanskrit dari kitab Rigveda. Berarti Kitab agama detail Hindu ya. masuk di situ. Iya. Belum lagi nanti yang kitab agama Konghucu, tulisan bahasa Chinese. Cina Itu masuk. ada hubungan dengan Quran tuh. Itu kalau misal dibaca, itu Quran tuh seperti ada interteks, ada hubungan relasi dengan Seluruh- teks-teks yang lain. Seluruh agama-agama. Seluruh bahkan ya. agama. Bahkan bukan fakta historis, arkeologi saya sertakan di situ. bukan hanya agama Semitik biasanya. Hanya biasanya kan orang-orang berpikir Al-Quran ini kaitannya hanya dengan agama Semit. Ternyata enggak. Di luar Hindu, Di luar- Konghucu juga ada. Iya, Masuk. Hindu, Konghucu masuk di situ. Termasuk Zoroaster Iya, masuk di situ. Kemarin kita bahas bahasa apa? Arya kemarin. Bahasa Iya. Arya. Baiklah saudaraku sekalian, kita tunggu saja ya, dan saya mohon doanya supaya Ustadz Ali ini selalu diberi kesehatan agar bisa merampungkan tafsir Al-Qur'annya dengan detail tadi. Itu proyek yang besar, Proyek besar untuk saya pribadi harus selesai. harus selesai. Insya Allah. Jadi kita tunggu dan tolong doakan Ustadz Ali semoga tetap sehat agar bisa menyelesaikan karya besar ini bisa terwujud. Demikian pertemuan pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.